Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masih melanjutkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita akan membahas kata lillah. Secara harfiah lillah artinya karena Allah. Alhamdu, segala puji lillah, tetap bagi Allah. Alhamdu posisinya sebagai mubtada, lillah adalah khobar. Khobar sibhu jumlah. Kita tahu kan, mubtada itu subjek, khobar itu predikat. Predikat atau khobar dalam bahasa Arab itu ada tiga, ada khobar mufrad, ada khobar jumlah, ada khobar sibhu jumlah namanya. Dalam kalimat ini lillah adalah khobar sibhu jumlah karena terdiri dari huruf jar. Saudaraku, apa makna li dalam Allah di sini? Para ahli nahwu membahas bahwa li dalam kalimat ini, setiap kata li itu mempunyai kata yang menjadi muta'allaq. Apa kata muta'allaq dalam lillah? Adalah mustaqirrun. Jadi yang menjadi predikat atau menjadi khobar sebetulnya dari alhamdu, sebetulnya kata muta'allaqnya itu yaitu kata mustaqirrun. Segala puji tetap bagi Allah. Mustaqirrun itu tetap bagi Allah. Itu li dalam kalimat lillah, itu maknanya tetap bagi Allah. Apakah makna li dalam kata lillah ada makna lain? Di ayat yang sering kita baca juga dalam sholat, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Li di situ menurut para ahli ada tiga makna. Dan menjadi level-level dari ikhlas seseorang. Lillah, li yang pertama karena Allah. Li ta'lil, karena Allah. Li ini menjawab pertanyaan, kenapa Anda melakukan sholat? Saya melakukan sholat karena Allah memerintah. Kenapa puasa? Karena Allah memerintah. Kenapa Anda taklim? Karena Allah. Alasan mengerjakan pekerjaan itu namanya li ta'lil. Menurut Ali bin Abi Thalib, kalau orang di hadapan berjamaah, di depan orang banyak, itu ibadahnya khusyuk, sunatnya semuanya dikerjakan. Tapi kalau sendirian di rumah, boro-boro bajunya, kaos oblong, boro-boro sunnah, yang wajib juga cepat dilakukan. Pokoknya beda sekali antara di depan umum, di masjid, dengan di luar rumah, dengan di rumah. Li pertama saja belum selesai, belum lolos. Padahal itu sebetulnya masih ikhlas level elementary, level dasar. Ikhlas level dasar saja di rumah dan di luar rumah atau di tempat umum, itu kualitas ibadah itu sama. Itu li pertama baru lulus. Kalau ada kita sholat ke masjid lalu orang tidak suka di situ, ada orang yang nggak nyaman dengan kita, kita jadi gak ke masjid. Saya ke masjid gara-gara orang itu jadi tidak ke masjid. Nah, masih dipengaruhi oleh yang lain. Li yang pertama saja belum lulus. Ke masjid saya bukan karena si A, bukan karena si B, bukan karena si C. Gak ada karena siapapun. Karena Allah memerintah maka saya ke masjid. Itu li pertama lulus. Lalu apa li yang kedua? Li yang kedua adalah lil goyah. Goyah artinya tujuan. Banyak orang yang lulus di li yang pertama. Karena Allah, di depan, di belakang, sama saja. Kualitas ibadahnya keren. Tapi terkadang banyak orang ibadah itu tujuannya untuk mendapat sesuatu yang sifatnya duniawi. Saya banyak tahajud supaya rezeki saya banyak, supaya saya naik pangkatnya cepat, supaya bisnis saya lancar, supaya. Tujuannya duniawi. Itu kalau duniawinya sudah didapatkan, tahajudnya berhenti. Na'udzubillah. Itu lil goyah. Tujuan dia ibadah bukan untuk Allah, tapi untuk kesehatan misalnya, untuk kemakmuran,
untuk disayang suami atau istri dan seterusnya. Disayang mertua, disayang bos. Li yang kedua, tujuan juga gagal. Lalu bagaimana kalau kita tahajud? Apakah boleh minta? Boleh minta, tapi tahajud tujuannya bukan untuk mendapat harta. Itu saya bilang seperti bukan untuk dapat sesuatu, tapi hanya untuk Allah saja. Tapi dalam tahajud silahkan minta sepuas-puasnya. Minta sebanyak-banyaknya. Dalam acara tahajud kita silahkan berdoa. Tapi ibadah tahajud itu bukan untuk mendapat harta. Terlalu ringan, terlalu sepele lah istilahnya. Dengan ibadah tujuannya hanya untuk mendapatkan dunia. Tanpa ibadah pun dunia itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, orang ateis, orang jahat pun hartanya banyak kok, Pak. Banyak. Jadi jangan dihubung-hubungkan antara ibadah dengan mendapatkan uang. Ibadah itu tanamkan ke dalam hati semata-mata untuk bersyukur, semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, li dalam kalimat lillah mempunyai makna seperti yang pertama tadi, yaitu lil milki. Li adalah milik. Milik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah milik Allah. Tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah dan kita melakukannya karena Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.